Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Melatisari dengan NIM 08609849. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil praktik saya pada tugas 1 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi di tugas kali ini ada 3 soal dan kita juga dikasih satu sampel data dalam bentuk file Excel. Untuk soal pertama ada 3 poin yang harus dikerjakan. Poin pertama yaitu menghitung rata-rata kecepatan mobil berdasarkan data yang sudah disediakan. Nah, di sini datanya sudah saya masukkan ke dalam variabel, baik untuk kecepatan maupun jaraknya. Ada variabel, kecepatan, dan juga jarak. Lalu, untuk menjawab soal nomor 1 bagian A, yaitu menghitung rata-rata kecepatan mobil. Di sini saya menggunakan fungsi min. Nilainya saya ambil dari variabel kecepatan, dan hasil yang didapat adalah rata-rata kecepatan mobil sebesar 17,5. Lalu, untuk soal nomor 1 bagian B, yaitu menghitung rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil. Karena caranya sama seperti yang sebelumnya, saya juga menggunakan fungsi min. Bedanya di sini saya menggunakan variabel jarak. Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa rata-rata jarak yang ditempuh mobil adalah 42,28. Selanjutnya, untuk soal nomor 1 bagian C, yaitu menghitung standar deviasi dari data jarak yang ditempuh oleh mobil. Karena yang dicari adalah standar deviasi jarak, di sini saya menggunakan fungsi SD atau standar deviasi dengan variabel jarak di dalamnya. Dari hasil perhitungannya didapatkan nilai standar deviasi sebesar 4,765 sekian. Selain itu, saya juga menghitung standar deviasi dari data kecepatan mobil. Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa standar deviasi kecepatannya adalah 14,927 sekian. Lanjut ke soal nomor 2, berdasarkan tabel pada nomor 1, kita diminta menggunakan program R untuk membuat plot dan menginterpretasikan hasilnya. Pertama, saya membuat scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Nah, sebelumnya saya sudah membuat plotnya. Pada bagian yang saya blok ini, terlihat bahwa plot tersebut menggunakan 2 variabel, yaitu kecepatan dan jarak. Di sini saya juga menambahkan judul dengan nama scatter plot kecepatan versus jarak. Untuk sumbu X saya beri label kecepatan dan untuk sumbu Y saya beri label jarak. Oke, di sini saya coba jalankan ulang perintah untuk membuat plot. Setelah saya tekan enter, muncul hasilnya seperti ini. Terlihat bahwa sumbu X menunjukkan kecepatan, sedangkan sumbu Y menunjukkan jarak. Dari hasilnya bisa kita lihat penyebaran datanya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, untuk hasil interpretasi dari scatter plot yang diperoleh, bisa dilihat bahwa hubungan antara kecepatan mobil pada sumbu X dan jarak tempuh pada sumbu Y membentuk pola yang cenderung menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, semakin tinggi kecepatan mobil, maka semakin jauh juga jarak yang ditempuh. Meskipun polanya nggak sepenuhnya linear, tapi secara umum grafik ini menunjukkan adanya kolerasi positif, yang berarti ada hubungan yang cukup kuat antara kedua variabel tersebut. Selain itu, ada beberapa titik yang menyimpang dari pola utama, atau yang disebut juga outlier. Misalnya, pada jarak sekitar 100 meter dengan kecepatan sekitar 25 km per jam. Terlihat ada beberapa titik pengamatan yang cukup ekstrim. Nah, yang ini nih. Lalu, dari hasilnya juga kelihatan ada hubungan positif antara kecepatan dan jarak tempuh mobil. Mobil yang kecepatannya lebih tinggi cenderung menempuh jarak yang lebih jauh. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Pada kecepatan sekitar 114 km per jam, jarak yang ditempuh juga terlihat lebih jauh. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu bagian C. Di bagian ini, kita diminta untuk membuat histogram dari data kecepatan mobil.
Nah, ini juga sebelumnya sudah saya buat histogramnya yang ini. Sekarang saya coba jalankan ulang. Jadi di histogram ini saya pakai satu variabel saja, sesuai dengan soal, yaitu kecepatan. Nama grafiknya histogram kecepatan mobil. Untuk sumbu X, saya isi dengan kecepatan. Dan untuk sumbu Y, saya isi dengan frekuensi. Oke, saya coba tampilkan hasilnya. Nah, kurang lebih histogram kecepatan mobil tampilannya seperti ini. Untuk interpretasinya, bisa dilihat bahwa nilai kecepatan mobil berkisar antara 4 km per jam, sampai sekitar 25 km per jam. Tapi ada juga satu data yang cukup ekstrim, yaitu kecepatan sekitar 114 km per jam. Nah, ini. Jadi, frekuensi paling banyak itu ada di rentang 13 sampai 20 km per jam. Artinya, sebagian besar mobil bergerak dengan kecepatan sedang di kisaran tersebut. Lalu, kalau dilihat dari bentuk histogramnya, distribusinya itu cenderung miring ke kanan. Artinya, ada beberapa mobil yang kecepatannya lebih tinggi dari rata-rata, tapi jumlahnya enggak banyak. Jadi, sebagian besar mobil punya kecepatan menengah. Sedangkan mobil yang bergerak sangat cepat itu jumlahnya relatif sedikit. Nah, seperti yang terlihat di sini. Jadi, untuk interpretasi histogram dari poin C di nomor 2, kurang lebih seperti itu. Dari sini bisa disimpulkan sebagian besar mobil bergerak dengan kecepatan sedang, dan hanya sedikit yang memiliki kecepatan sangat tinggi. Lalu lanjut ke nomor 3. Di soal ini diceritakan bahwa Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi sebesar 10. Sementara untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi sebesar 8. Nah, tugas yang nomor 3 ini adalah menghitung koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris milik Thomas. Jadi di sini kita cuma diminta untuk menghitung koefisiennya saja, tanpa perlu interpretasinya yang panjang. Sekarang saya bersihin dulu terminalnya biar nanti hasil perhitungannya itu kelihatan lebih rapi. Oke, lanjut ya. Jadi untuk data yang dipakai di sini, rata-rata nilai matematika Thomas adalah 75. Dengan standar deviasi sebesar 10. Sedangkan untuk bahasa Inggris rata-ratanya itu di 70 dan standar deviasinya itu sebesar 8. Lalu untuk menghitung koefisien keragaman, kita pakai rumus dengan nama CV. Misalnya CV Math untuk matematika. Rumusnya adalah standar deviasi dibagi min, lalu dikalikan 100. Jadi SD dibagi min kali 100. Oke, sekarang kita tulis dulu formulanya. Terus kita enter. Setelah itu kita hitung juga untuk bahasa Inggris. Standar deviasi dibagi min, lalu dikalikan 100. Oke, sekarang hasil perhitungannya sudah dapat. Jadi kita tampilkan saja dalam bentuk print. Di sini saya pakai perintah CAT biar hasilnya langsung muncul di terminal. Oke, saya hapus dulu biar lebih bersih. Nah, variabelnya tadi namanya CV Math. Jadi tinggal kita panggil aja pakai CAT.
persen per N, seperti itu. Oke, kita enter dan hasilnya keluar. Jadi, koefisien keragaman untuk matematika adalah 13,333%. Lalu, untuk yang bahasa Inggris, saya pakai perintah yang sama, yaitu CVN persen per N. Setelah dijalankan, hasilnya keluar. Koefisien keragaman bahasa Inggris adalah 11,5%. Jadi, sampai sini perhitungannya sudah selesai. Sekian dari video saya, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.